karena tinggal di Jerman tuh banyak hal-hal sehari-hari yang berbeda dari Indonesia. Ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian nih guys. Kalau bisa kalian mau bikin profile Au Pair World, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi. Halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono. Dan di video ini spesifik gue akan lebih ke kayak bedah CV atau kayak profile Au Pair World gitu. Jadi ini salah satu website yang penting buat kalian yang mau pergi ke Jerman terus mau ambil au pair ya, gitu. Dan di sini gue nggak sendirian, gue punya narasumber satu yang punya pengalaman dan basically sekarang dia lagi ngejalanin au pair di Jerman gitu. Langsung gue sambut narasumber gue, Omar. Oke. Buat kalian yang nggak tahu, jadi di video-video sebelumnya gue udah mention dia, jadi mungkin kalian udah tahu gitu. Mar, coba jelasin lu dong background lo di sini, lo kesibukannya apa sekarang? Sekarang sebagai au pair di Jerman, terus di waktu luang gue juga ngelatih sebagai pelatih sepak bola anak-anak. Oke. Nah, di sini gue bakal ngebagi, jadi kalau kalian ngeliat di screen-nya, jadi ada kita, terus di sampingnya itu profile Au Pair World-nya Omar gitu. Jadi kita bakal ngebedah satu-satu nih gitu. Dimulai dari bagian sesi ini nih Mar, yang profile lo dari sebelah kiri nih. Nah, di sini tuh lo nulisnya tuh apa aja sih? Itu ada umur, jenis kelamin, terus asalnya dari mana, negara apa, kewarganegaraan apa, terus bahasa ibunya apa, bahasa Indonesia, terus bahasa yang bisa apa aja, bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Oh, oke. Nah, di sini lo sempat mention juga kayak good knowledge of English, basic knowledge of German. Kan biasanya kalau di Jerman sini kan ada kayak A1, A2, B1, B2. Nah, kenapa lo nggak make level-level itu? Kenapa lo milihnya ini? Kalau itu kayaknya ini deh, udah ada di websitenya itu good knowledge, apa basic, apa advance gitu. Jadi kita tinggal klik kalau yang untuk bagian itu. Oke. Nah, terus gue lanjut ke bagian part kedua, itu start date sama duration stay. Nah, ini juga gimana tuh? Kalau start date itu kapan gue bisa mulai sebagai au pair dan sampai kapan. Dan ya durasinya itu maksudnya gue bisa stay sebagai au pair itu minimal berapa bulan sampai maksimal berapa bulan. Menarik. Tapi kan lo nggak tahu, maksud gue pada saat lo bikin ini lo belum dapat visa kan? Belum. Jadi itu memang dimasukkan supaya keluarganya itu bisa ngelihat gue available-nya tuh kapan. Keluarganya itu butuh berapa lama dan dari kapan sampai kapan gitu. Jadi itu menyesuaikan sama keluarganya gitu. Oke. Terus juga gue lanjut ke section berikutnya, itu adalah I'm searching for. Nah, ini lo nulis di sini host family in Austria, Jerman, Netherlands. Nah, ini lo bisa kasih kita insight gak di sini tuh lo? Jadi itu preferensi gue untuk mencari keluarga yang tinggal di, waktu itu gue milihnya Austria, Jerman atau di Belanda. Terus gue mau tinggal di kota besar, di desa atau di kota yang gak terlalu besar atau yang sedang-sedang gitu. Terus gue gak punya pilihan spesifik daerah mana gitu di Jerman atau di Belanda atau di Austria, bisa di daerah mana aja. Dan satu lagi itu preferensi anak umur berapa yang mau gue urus nanti gitu. Itu sih. Nah, nanti setelah gue klik memilih itu juga saat gue nyari keluarga itu akan menyesuaikan sesuai yang gue pilih itu. Menarik. Dan lo nggak ada preferensi agama ya di sini? Nggak. Right. Nah, terus juga di sini ada last login, profile, sama answer rate. Itu juga profilnya gue. Nah, terus gue masuk ke section berikutnya, yaitu Dear Host Family. Nah, itu section apa ini? Itu memang dari websitenya Dear Host Family. Itu kita bisa jelasin siapa kita, terus aktivitas kita tuh apa,
kalau misalkan sudah bekerja bisa dijelaskan kerjanya tuh apa. Terus yang paling penting kenapa mau jadi au pair gitu. Oke. Gue coba artiin ya. Jadi lo ngasih tauin nama lo, umur lo, terus lo berasal dari mana. Iya, betul. Terus lo juga pengalaman lo, erfahrung lo bekerja sebagai apa sebelumnya, dan di sini lo mention tentang sport leader atau trainer ini ya, trainer ya. Oke, dan tapi di sini lo spesifik lo pengen pergi ke Jerman di paragraf pertama. Iya, itu kalau Jerman memang pilihan utama gue tuh ke Jerman gitu. Iya, oke. Dan di paragraf keduanya juga lo pengen setiap hari kerja sama atau bertemu dengan anak-anak kan? Jadi kalau di paragraf kedua itu lebih menunjukkan keunggulan dari gue gitu. Jadi kalau gue itu nulis karena gue udah bekerja dengan anak-anak gitu, maksudnya melatih anak-anak, gue bisa berinteraksi dengan baik, komunikasi, tahu caranya berinteraksi sama anak-anak. Terus gue juga nulis di situ gue bisa masuk sama bantu pekerjaan rumah kalau misalkan dibutuhkan. Oke. Nah itu penting, itu kayak penting deh untuk di-mention ya di situ ya, karena di poin pertamanya itu. Iya. Dan lu juga bilang kalau lu sabar, kan segala macam. Keren. Oke, ini basically kayak email ya, ibaratnya kayak jatuhnya gitu ya. Keren. Oke, dan di section selanjutnya gue langsung masuk ke sebelah yang kiri, related info. Nah di sini tuh apa ini, section apa nih? Itu lebih ke tentang gue dan juga tentang keluarganya juga sih. Misalkan di situ kan tertulis perokok atau enggak, gue nggak merokok. Nah terus tapi gue bisa tinggal di keluarga yang misalkan merokok. Orang tuanya ngerokok gitu. Atau anaknya ngerokok. Mungkin aja. Okay. Nah terus gue punya surat izin mengemudi internasional nggak? Nah, itu gue nggak punya karena gue juga nggak bisa nyetir mobil. Iya, oke. Terus apakah gue bersedia untuk membantu pekerjaan rumah? Ya bersedia. Punya pengalaman dengan anak-anak? Ya. Oke. Terus apakah gue nyaman untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus? Oke. Itu gue nyaman karena sebelumnya di tempat kerja gue sebelumnya itu gue juga melatih sepak bola untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ada. Oh oke. Tapi digabung apa dipisah itu? Digabung, tapi dia punya dia ditemani sama asisten trainer, asisten teacher. Oke. Menarik. Dan poin-poin ini apakah wajib diisi atau ada poin-poin lain yang lu nggak masukin ke sini? Itu semua wajib diisi. Perlu dicentang atau disilang. Oke. Sorry guys, ini ada bel-bel biasanya jam 6. Ntar lagi nih, jam 6. Oh, ini udah buka puasa nih. Ini masih bukan di gereja. Tapi mereka menghormati kayaknya orang yang ini ya, gitu. Oke. Nah, terus kita masuk ke bagian yang personality nih. Dan di sini lo apa mau nunggu ini dulu? Oke deh, tunggu ini dulu ya bentar ya. Bentar, baru langsung. Iya. Berapa lama sih ini? Sejam kali? Enggak. 15 menit? Enggak, sebentar kok. Paling semenit 2 menit lagi. Kita mau buka puasa di mana nih? Lo ada ide nggak? Bebas. Hah? Bebas. Pernah lo makan di mana? Bebas. Pernah makan donor di sini nggak? Di dekat tempat turun bus. Itu murah tuh donor. Oh, itu tahu gue tuh. Kebab. Gue nggak suka. Nggak suka. Enakan yang satu lagi. Gue belum pernah. Di dekat ini nih. Dekat sana nih. Di sana apa? Ini udah berhenti. Iya. Ini dulu aja nih. Itu kebab juga enak. Oke, lanjut ya. Sorry. Oke. Lanjut. Nah ini kita masuk ke my personality nih. Itu lo mention apa aja sih di sini? Itu kepribadian gue atau sifat gue gitu. Jadi ya setelah gue pikir-pikir dan dari cerita temen gue gitu, maksudnya yang temen gue bilang ke gue, gue jujur gitu. Gue nulisnya yang gue jujur. Terus unabhängig itu apa ya? Nanti gue bakal cari di sini nih. Nah terus behilflich
helpful. Mau membantu lah gitu. Oke. Menarik. Dan lo bisa nyantumin lebih dari ini dong ya berarti ya? Bisa, itu tulis sendiri aja, tapi gue prefer poin-poin gitu aja dan yang utama aja. Oke. Dan terus di section selanjutnya lo ngebahas tentang my education kan? Nah ini di My Education ini basically apa ini? Itu di My Education gue tulis pendidikan terakhir gue aja. Jadi gue punya sarjana kesehatan fisioterapi, sarjana kesehatan fisioterapi. Terus gue juga punya football trainer lisensi kepelatihan. Oke. Sepak bola. Futsal. Iya, wow. Dan ya basically kalau kalian punya maksudnya kayak SMA juga butuh nggak dimasukin ke sini? Kalau menurut gue pendidikan terakhir aja. Kalau misalkan pendidikan terakhirnya SMA boleh ditulisnya. Ditulis aja nggak apa-apa ya. Nah terus di section selanjutnya juga what I do in my free time. Di sini lo basically ngejelasin tentang lo suka ini ya apa? Bola. Melakukan olahraga, sepak bola, sepeda atau jogging itu emang suka gue lakukan waktu di Indonesia gitu, supaya guest family-nya itu ngeliat ini orangnya aktif kurang nih. Lebih nih dia kayak gini nih orangnya nih kalau di waktu luang gitu. Iya, dan mungkin juga nyocokin sama anaknya juga. Jadi sukanya apa gitu, jadi biar sama gitu ya. Betul. Oke. Kan gak lucu kalau misalnya lo sukanya di rumah aja tapi anaknya sukanya keluar kan juga. Dan kebalikannya juga. Nah terus juga ada my experience with kids nih. Di sini lo mention juga ya kayak ngejelasin ya. Itu gue nulis, gue kerja sehari-hari itu ketemu anak kecil terus, jadi udah biasa lah gue kalau misalkan berinteraksi sama anak-anak. Terus kalau anak-anak ngelakuin kayak gini atau misalkan dia ngedumel gitu, itu gue udah apalah cara nanganinnya gimana. Tapi gitu. Kan beda anak kecil di Indonesia sama di Jerman. Betul. tapi anak kecil kurang lebih sama lah cara komunikasinya gitu. Oke. Halo, lagi apa? Kamu ngapain? Anak gue udah ini kan udah nggak terlalu kecil, udah gede. Udah berapa? 9 sama 11 tahun. 11 tahun? Iya, Oke, berarti nggak bisa kayak gitu ya? Nggak terlalu kayak gitu. Oke. Nah, di section selanjutnya lo ngebahas juga tentang my language skill. Di sini lo bilang kalau lo muttersprachenya bahasa Indonesia, ich spreche gut English und lerne Deutsch noch bis zum A2. Walaupun pada saat lo bikin ini lo belum punya sertifikat A2 ya? Belum. Waktu itu gue punya cuma sertifikat A1. Jadi gue belajar sampai A2, tapi gue ngambil ujiannya A1. Good. Iya. Oke. Iya, kayak yang diakuin at the moment baru good ya. Oke. Nah, di sini motivasi lo nih. Di sini lo bilang juga motivasi lo erleben, wie das Leben in Deutschland. Kayak lo pengen banget. Jadi gue pengen ngerasain pengalaman hidup di Jerman tuh kayak gimana gitu. Iya. Terus gue juga pengen memperbagus bahasa Jerman gue. Iya. Terus ya karena tinggal di Jerman tuh banyak hal-hal sehari-hari yang berbeda dari Indonesia. Nah, kalau kita dihadapkan dengan kegiatan yang berbeda itu menurut gue bisa juga mengembangkan potensi diri kita gitu sih. Ya sih. Dan basically ya kalian bisa ngelihat profilnya Omar ini sebagai referensi lah ibaratnya gitu. Sama yang terakhir tuh penting juga. Jadi gue pengen tahu budaya olahraga di Jerman tuh kayak gimana, terutama budaya sepak bolanya gitu. Oh, yang di sentence terakhir ya, di sport culture in Deutschland. Iya. Oke, menarik. Ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian nih guys. Kalau bisa kalian mau bikin profile Au Pair World, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi. Gitu. Nah, my expectation nih. Ini apa nih yang lo tulis di sini nih? Ya itu harapan gue sih. Gue pengen dapat keluarga yang bisa saling respect gitu. Gue respect ke mereka, mereka juga respect ke gue gitu. Itu aja sih. Oke, ini juga penting nih. Oh iya, buat kalian juga yang ibaratnya penonton gue di sini yang ibaratnya Muslim. Sorry, lo kan Muslim juga kan ya. Nah,
ada nggak kendala ketika lo pengen sholat atau gimana sama guest family lo? Kalau mereka tuh respect banget ya, misalkan gue di jam kerja gue juga boleh sholat zuhur kan itu siang biasanya. Nah, mereka tahu karena gue dijelasin sholat tuh waktunya kapan aja. Terus kalau mereka misalkan mau pergi kemana, terus gue mau sholat, akhirnya mereka ngizinin juga karena waktu itu gue pernah liburan ke Swiss dan gue bilang gue mau sholat, akhirnya gue sholat di mobil mereka tuh. Oh gitu, oke. Dan mereka toleran ya dengan hal itu. Gitu. Oh ya, ini juga menarik karena di section terakhir lo bilang kayak lo berharap di keluarga lo tuh dia nggak punya anjing kan. Terus juga lo bilang kalau setiap hari Jumat sekitar jam 11 sampai jam 1 lo bisa punya waktu luang lah buat sholat Jumat ya. Betul. Good. Ini salah satu contoh bagi kalian viewer di sini yang ya beragama Muslim juga. Terus kalau kalian pengen sure atau pengen yakin bahwa mereka tuh sadar atau guest family kalian, mungkin ini bisa jadi salah satu opsi yang bisa kalian tulis di au pair profile kalian ya. Betul. Good. Itu aja. Kita udah bahas profilnya nih dari A sampai Z nih, Omar nih. Paling itu sih video untuk saat ini. Semoga kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini. Dan kalau kalian sedang persiapan mau ke Jerman program au pair, semangat, feel gluk. Gue yakin kalian bisa. Dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau concern atau apa, jangan sungkan-sungkan, coba tulis di kolom komentar. Nanti gue bakal sebisa mungkin kontak Omar di waktu dia yang sangat padat, ibaratnya dengan melatih. Gak padat. Iya, maksudnya ya nanti gue coba koordinasi sama Omar. Kalau misalnya pertanyaan yang bisa gue jawab sendiri, gue bisa jawab. Tapi kalau nggak bisa, gue bakal minta bantuan Omar. Oke, Mar, thank you. Sama-sama. Terima kasih buat waktunya. Teman-teman, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk ngebantu channel gue lebih berkembang. So, itu aja video kali ini. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.